Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk sahabat-sahabat para pecinta Tosan Aji, beserta mungkin yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka. Saya persilahkan untuk Anda subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada pemberitahuan ke layar HP Anda jika saya mengupload video-video selanjutnya, kawan-kawan, agar tidak ketinggalan gitu. Agar tidak ketinggalan gayane ya. Oke kawan-kawanku sekalian, hari ini saya hendak bikin video tutorial atau pembabaran racikan keris serta tuahnya, serta mitos-mitosnya dan lain sebagainya. Kali ini saya mau bahas hasil buruan saya selama seminggu ini. Sebetulnya kebanyakan bukan berburu langsung gitu ya untuk akhir-akhir ini, karena banyak permintaan. Jadi hunter saya itu yang di dusun-dusun itu langsung tak suruh menuju ke rumah saya, karena memang sibuk dengan bikin video ya. Alhamdulillah, jadi ini pengen ngejar waktu gitu aja teman-teman. Saya rasa kalau nggak bikin video sehari saja itu kok ada yang kurang gitu, ada yang kurang, kayak mau ngebut aja gitu. Pengennya ngebut bikin video terus. Tadi ada komentar seperti ini pada subscriber juga, Mas, WA saya kok tidak dibalas. Saya bertanya-tanya itu kok nggak dibalas. Apa cuman yang mau memahari aja yang dibalas? Jadi seperti ini teman-teman. Sebetulnya hal ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Sudah saya jelaskan secara gamblang bahwa Hunter Pusaka itu tidak pernah menjawab pertanyaan seputar keris sepuh atau keris baru. Nah, itu Hunter Pusaka tidak berkenan menjawab hal itu. Alasannya kan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa jika Hunter Pusaka menjawab hal itu, maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya polemik permasalahan dengan para bakulers, dengan para kolektor. Karena semua kolektor itu adalah teman-teman saya. Gitu teman-teman, itu alasannya. Jadi kalau keris yang jenengan tanyakan itu keris Kamardikan, sehingga ketika saya jawab Kamardikan lalu Anda itu kecewa dengan hasil pembelian keris tersebut, yang disalahkan itu kan saya nanti. Jenengan nyalahkan penjualnya dengan menyebut nama saya, akhirnya kita tengkar nanti sesama penjual. Nah, itu yang saya tidak berkenan. Bukannya saya itu tidak mau jawab, karena rentan permasalahan kalau pertanyaan seperti ini. Kecuali cuman masalah dapur dan pamor, insya Allah saya berkenan menjawab. Namun ya sabar teman-teman, karena yang tanya itu bukan cuman 10 orang tapi banyak. Bahkan ada ratusan orang itu WA ke saya tanya seputar keris, seputar pamor dan dapur. Itu insya Allah saya berkenan. Namun yang sabar gitu, kalau belum dijawab berarti ya kan tidak semua bisa saya balas gitu ya. Mohon maaf lah semua teman-teman. Tapi yang jelas subscriber saya adalah sahabat saya semuanya. Karena saya memaklumi ada yang baru bergabung dan baru menghobi tentang keris, baru tahu tentang keris, baru belajar tentang keris, itu memang banyak pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan keris itu tidak 100% bisa dipelajari hanya dengan online. Ya. Keris itu bisa dipelajari secara fisik, kontak fisik dan pertanyaan-pertanyaan secara fisik dengan lawan bicara Anda. Misalkan ada senior di kota Anda, ada komunitas di sekitar kota Anda, itu Anda harus ikut nimbrung di situ, sehingga timbul interaksi sama para pakar keris atau para kolektor, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab di tempat. Kalau secara online tidak 100% Anda langsung paham teman-teman, karena nanti akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. kompleks tentang keris itu, namun memang memacu adrenalin menurut saya.
karena memang banyak sekali, ribuan ricikan, bahkan ribuan pamor, ribuan filosofi yang banyak perbedaan di situ, dan menurut pakem-pakemnya pun harus perlu dipelajari teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi mohon maaf apabila saya belum bisa balas, karena tidak semuanya bisa saya balas, tidak semua teman-teman, karena banyak sekali. Oke, bukannya tidak mau jawab sebetulnya. Oke teman-teman, ini hasil buruan saya. Coba saya buka satu persatu. Ini sudah agak lama sih. Ini kayak jimatan gitu. Namun yang unik ini pada ininya teman-teman, pada dedernya. Ini gaya fosil lama, kayak alien teman-teman gitu. Tapi ini memang kuno teman-teman, kayak wingit gitu. Jadi seperti kayak jimatan gitu ini. Karena memang jimatan itu teman-teman dibuat kadang keluar dari pakem memang, karena berisi yoni misalkan. Keris-keris semacam itu memang buatan dari rakyat masyarakat luaran gitu. Jadi tujuannya memang sebagai tayuhan gitu, keris-keris atau jimat-jimat kecil seperti ini. Dan seperti ini memang melalui tahap-tahap ritual kawan-kawan. Jadi memang kita tampak ya agak dekat seperti ini, memang tampak wingit kerisnya atau jimatannya itu. Kalau bahannya sih bahan Singosari ini, cuman tempakan baru atau hiasan gitu lah, kira-kira Mataram ini teman-teman. Oke, saya tutup kembali. Selanjutnya saya kenalkan keris-keris besar teman-teman, kayak gini. Ini belum saya review ini, tapi sudah pernah saya posting di story. Nah, ini soto lanang kayak gini pamornya, namun dapurnya ini masuk brojol teman-teman. Gini, masuknya ke Tuban, era Tuban nih. Coba kita buka plastiknya ya biar agak jelas ya. Wilahnya tebel banget teman-teman. Itu pamornya seperti lidi yang satu, yaitu soto lanang kayak lidi itu menjulang ke atas ini, namun kurang begitu jelas gitu. Dan tangguh keris ini masuk pada tangguh Tuban. Besinya sangat lumer dan terlihat seperti berminyak teman-teman, namun sangat hitam pekat gitu. Panjangnya sekitar 35 cm, namun secara wilah sangat tebal teman-teman. Oke, ini adalah keris brojol. Untuk yang ini coba kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada keris Madura Koso. Jadi keseluruhan yang saya tampilkan ini ya kisaran harganya tidak terlalu tinggi ini teman-teman. Kalaupun ada yang tinggi ntar saya kasih ancar-ancar harganya. Oke. Ini panjangnya sekitar 38 cm teman-teman. Ya, ini termasuk keris yang kalau istilah dalam perkerisan itu model corok gitu. Dan yang unik ini kayak gambar orang ini teman-teman, pamornya ya gitu, kayak orang melambai-lambai gitu. Tapi sangat jelas di sini grafiknya. Ini kok garai dredeg ngene iki. Rada dredeg teman-teman. Memang rada wingit. Ini ada telinga, ini kepala, terus ini kayak tangan-tangan yang melambai ini. Ini seperti jubah begitu. Pamornya ini masuk pendaringan kebak sebetulnya, tapi yang ini kok aneh gitu. Yang tengah-tengah ini kok nggak ada pamornya gitu. Dan grafiknya seperti orang ini.
sepuh teman-teman, sepuh dan wingit ya. Ini masuk Madura Koso teman-teman. Ini enggak terlalu mahal ini. Oke, coba yang ini. Oh, ini sudah termahal tadi. Ini yang kemarin sudah saya review, tapi yang tambal termahal sama Mas siapa, Mas Anto ini tadi. Ini tak sendirikan. Lalu ini ada Nanggolo teman-teman. Ini apa jenenge? Ini teman-teman, Nanggolo. Era sepuh ini. Saya kurang begitu memahami kalau Nanggolo ini era kapan-kapannya. Kayaknya sudah saya review ini. Atau belum ya? Nih bentuknya teman-teman. Unik. Dan kalau buat pajangan ini sangat eksotis lah. Terlihat kuno. Next, ini adalah Mataram, namun condong leleh atau pada wilahnya itu sedikit membungkuk, memang cenderung membungkuk. Secara pamor keseluruhannya utuh dan wilahnya pun utuh. Ini teman-teman. Pamornya masuk ngulit semongko. Oke. Dapurnya masuk tilam upih. Ini masuk tilam upih. Ini terlihat jelas meteoritnya. Plastiknya belum saya lepas. Ada banyak. Ini juga ada, saya perkenalkan ya. Ini juga harganya tidak mahal, ini untuk memula ini murah ini. Kalau gayanya kayak Cirebonan teman-teman. Ini pamornya wengkon, yang sini seperti murid semangko. Ini tidak terlalu mahal lah ini. Harga teman, harga standar. Juga ada, ini belum saya review kalau ini teman-teman. Ini jangkung Luk 3 masuk Mataram ya. Pamornya nyanten gitu, kayak era-era Sultan Agung sepertinya, tapi lebih lanjut informasinya masih saya telaah lebih dalam, karena tidak sembarangan saya katakan ini tangguh Sultan Agung atau mana. Yang jelas ini masuknya Mataram mana belum valid saya teman-teman, masih nunggu informasi sehingga ketika nanti dibabar mendekati informasi yang valid gitu. Secara keseluruhan total sangat luas, dan ini merupakan dapur jangkung gitu. Kalau pamornya nyanak teman-teman. Oke. Selanjutnya next, ini keris Mojopahit ya. Yang suka dari besi-besi Mojopahit ini, yang suka keris-keris Mojopahit ini ada keris Mojopahit. Harganya tidak tinggi lah, sedengan. Kalaupun mahal, keris saya berarti memang original teman-teman. Nah ini yang spesial, agak spesial, baru saya dapat. Sepertinya ini adalah udan mas untuwalang. Ini untuwalang, belum saya bersihkan, dapatnya memang kotor seperti ini.
Dapurnya masuk dapur tilam UB. Ya. Secara pamor ini di pinggir-pinggir kayak untu walang teman-teman. Tapi di tengah-tengahnya ada bunter-bunternya, mirip-mirip kayak udan mas gitu. Berarti kalau ada dua pamor, udan mas dan untu walang, berarti ini masuk dwi warna atau dua pamor teman-teman. Meski kotor tapi masih sangat terlihat jelas teman-teman pada pamornya. Baru kemarin saya dapat ini. Oke, ini yang lainnya. Ini juga baru dapat. Ini belum saya review tapi pernah saya posting di Instagram. Ini juga Pandawa. Ya, Pandawa Keleng, masuknya Madiun Mataram teman-teman. Panjang wilahnya ini. Dan lain-lainnya seperti biasa, namun bisa japri nanti kalau pengen ada yang pemula-pemula yang harga di bawah 3 jutaan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.